Pemirsa, KPU telah mengumumkan ada 17 partai politik yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024, tentunya sudah lolos verifikasi. 9 partai tersebut ini saat ini memiliki kursi DPR MPR, kemudian juga 8 sisanya merupakan partai baru ataupun juga kemarin tidak mendapatkan kursi di DPR dan MPR. Nah, untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir atau juga sudah bersama saya pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Alhamdulillah Put, sehat selalu. Baik, ini setidaknya kita mengikuti salah satu step untuk bisa menuju ke pemilu 2024 yang mungkin juga sebagai pertanyaan awal yang saya akan bahas Mas Adi. Untuk mereka yang sudah memiliki kursi di Dewan, sebelumnya kali ini mendapatkan privilege ada 2 pilihan, mau pakai nomor yang lama atau nanti ikut pengundian nomor yang baru. Mas Adi bagaimana melihatnya? Karena kalau kita lihat juga ada yang memilih untuk bisa mengundi yang baru, tapi kecenderungan memang lebih banyak untuk bisa memilih nomor yang lama. Ya, saya membacanya ini satu keputusan yang relatif agak ambigu ya. Ambigu karena satu sisi partai politik yang baru mendaftarkan untuk ikut tanding di Pilpres 2024, mereka wajib hukumnya untuk ikut soal nomor urut undi. Tapi pada saat yang bersamaan partai politik yang saat ini sudah lolos di parlemen itu tidak wajib hukumnya. Itu sunnah ya untuk ikut atau tidak melakukan soal urut pengundian. Makanya mestinya keputusan KPU itu berlaku sama dan adil. Tidak harus misalnya yang lolos ke parlemen itu tidak wajib, sementara yang baru ikut mendaftar mereka wajib untuk mendaftarkan pemilihan. Itu satu hal yang menurut saya harus dilihat. Yang kedua, kenapa misalnya partai politik lama, 9 partai yang saat ini punya kursi di DPR tidak mau ikut pengundian secara umum karena mereka lebih memudahkan untuk kembali mengasosiasi kepada para pemilih mereka bahwa nomor urut partai mereka lah yang dipakai 2019 kemudian akan dipakai kembali untuk 2024. Sehingga basis sosialisasi soal nomor urut partai ini tidak kembali diulang dari nol, Putri. Misalnya PKB itu nomor urut 1, kemudian misalnya Gerindra itu nomor urut 2, PDIP nomor 3, kemudian misalnya Golkar itu tetap nomor 4. Kalau ini kemudian diucok ulang, tentu simulasinya agak rumit nanti memperkenalkan kepada publik. Pasti publik bertanya-tanya, bukankah tahun 2019 ini nomor urut partainya kok beda dengan yang sekarang? Ini yang sepertinya memang dilihat betul oleh partai politik, sehingga mereka ini lebih konsisten, lebih confident untuk terus mempertahankan nomor urut mereka yang 2019 untuk dipakai untuk 2024. Meski pada saat yang bersamaan kalau saya membaca rata-rata sebenarnya tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat popularitas dan elektabilitas partai dengan dengan nomor urut. Karena apa? Ya kita bisa cek bahwa nomor urut partai yang menurut saya nomornya cantik gitu ya, tidak mendapatkan suara yang cukup signifikan. PKB itu nomor 1 loh, Putri. Tapi dia tidak masuk dalam 3 besar perolehan elektabilitasnya. Tapi justru Golkar misalnya yang nomor 4, dia adalah runner up di Pileg 2019 yang lalu. Jadi bagi saya soal nomor urut itu tidak ada yang sakral, tidak ada korelasi positif dengan tingkat elektabilitas. Elektabilitas bagi saya, hakul yakin ini soal bagaimana kerja-kerja struktur partai, caleg-caleg partai, tim sukses dan mesin partai untuk meyakinkan para pemilih datang ke TPS dan memilih partai. Bukan soal nomor urut. Jadi bagi saya nomor urut ini hanya satu ornamen yang hanya akan memudahkan seseorang mengenali, oh ini partai A, ini partai B, dan partai C. Baik, dan berikutnya kita juga akan mengetahui bagaimana persiapan menjelang penentuan nomor urut partai politik di pemilu 2024. Rekan kami Kani akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Kani. Ya, baik Kani, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Putri, Viola dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa di gedung Komisi Pemilihan Umum malam nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami akan menyaksikan secara bersama-sama pemutusan ataupun keputusan undi urut partai politik yang juga tadi sebelumnya telah dilaksanakan 3 agenda sejak tadi pagi hingga sore tadi, pelaksanaan verifikasi administrasi dan juga pelaksanaan verifikasi faktual terhadap partai politik yang lolos dalam ajang dan juga akan melenggang dalam pesta demokrasi pemilu tahun 2024 mendatang. Yang mana tadi disampaikan oleh Ketua Umum KPU Hashim Asyari terdapat 17 partai politik yang lolos dan akan berpesta demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang.
mendatang. Dan pada malam hari nanti yang diagendakan pada pukul 19.00, namun kami memantau masih belum dimulai karena memang pihak KPU masih menantikan kehadiran dari perwakilan 17 partai politik yang lolos untuk melenggang dalam pemilu 2024. Yang mana nantinya juga akan diagendakan pengumuman nomor urut partai politik yang akan menjadi pilihan masyarakat seluruh Indonesia pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Dan teruntuk partai politik yang telah berhasil lolos pada saat pemilu tahun 2019 ini diberikan dua opsi, Putri, berkaitan dengan mereka berhak berdasarkan nomor urut yang lama, bisa menggunakan nomor urut yang lama, atau jika memang mereka tidak menginginkan nomor urut yang lama, mereka juga berhak untuk mengikuti undian nomor urut terbaik mana yang nanti akan diundi secara bersama-sama dalam rapat pleno yang memang diagendakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang dapat kami informasikan dan dapat kami gambarkan situasi dan kondisi terkini di KPU, di belakang kami juga sudah ramai pengamanan dari pihak kepolisian dan juga para pendukung dari partai politik yang lolos akan melenggang dalam Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dan tadi dari berbagai macam perwakilan partai politik kami sudah pantau, ada dari Sekjen PAN, Partai Amanat Nasional, kemudian juga ada dari Ketum Partai Buruh yang kali ini lolos untuk melenggang dalam pemilu 2024, dan selebihnya juga kami masih menantikan siapa nanti ketum ataupun waketum ataupun sekjen akan mewakili partai politik ya, karena memang dari pihak KPU sendiri tadi menyatakan kepada awak media dalam konferensi persnya bahwa setelah pengundian nomor undian terhadap partai politik yang lolos, yakni terhadap 17 parpol, dari masing-masing ketua umum ataupun perwakilan bisa memberikan kata sambutan dan diberikan waktu selama 5 menit dari masing-masing perwakilan partai politik yang lolos untuk memberikan kata sambutan berkaitan dengan proses pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh pihak KPU untuk menuju pemilu yang dihitung tinggal 426 hari lagi dalam Pesta Demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Putri Viola. Baik, Kani, mungkin informasi terbaru hingga saat ini pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Sudah ada berapa orang atau berapa perwakilan partai yang hadir di sana? Iya Putri, berkaitan dengan berapa orang saja yang hadir pada saat malam hari ini, kami belum bisa memastikan berapa orang yang seperti itu. Namun tadi kami dapat memantau secara kasat mata kehadiran dari Sekjen Partai Amanat Nasional, kemudian juga ada dari Ketum Partai Buruh Said Iqbal, dan juga beberapa partai politik yang juga kami belum bisa memantau. Karena memang dapat kami gambarkan kondisi di depan halaman KPU ini sangat crowded sekali, sangat ramai sekali, berhimpitan dengan para pendukung partai politik yang juga turut hadir, turut ikut menyemarakan kemenangan dalam kelolosan partai politik yang akan melenggang dalam pemilu tahun 2024 mendatang yang akan digelar pada 14 Februari 2024, yang tentunya kami juga akan kembali mengkonfirmasi ke daftar tamu hadir siapa saja nanti perwakilan dari partai politik yang sudah ataupun akan hadir di gedung KPU, karena memang diwajibkan dan juga diturut hadir perwakilan dari partai politik yang lolos, yakni 17 partai politik yang tadi juga telah disampaikan oleh Ketua Umum KPU Hashim Asyari, dan juga 6 partai politik dari wilayah Aceh untuk turut serta berpesta demokrasi dalam pemilu 2024 yang dihitung tinggal 426 hari lagi. Demikian Putri Viola. Terima kasih untuk informasi Anda. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana, dari gedung KPU menjadi lokasi dari pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Pemirsa, kami akan sajikan kabar-kabar menarik lainnya, termasuk juga perbincangan dengan Mas Adi Prayitno sambil kita menantikan bagaimana proses di gedung KPU. Tapi setelah jeda berikut ini, breaking news akan segera kembali.